Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asyara Noval Arifin dengan NIM 360142211. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pengembangan karakter dan etika. Yang pertama ada pengertian nilai etika dalam pendidikan karakter. Nilai etika dalam pendidikan karakter yaitu aturan perilaku yang diterima secara sosial yang memberi tekanan pejabat-pejabat pendidikan untuk memelihara kesadaran nilai. Etika merupakan cabang falsafah dan merupakan bagian dari pendidikan karakter. Yang selanjutnya ada pengertian etika. Secara terminologis, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai yang benar dan yang salah yang dianut oleh masyarakat. Etika tidak hanya sekedar sebuah ilmu tentang yang baik dan yang buruk, ataupun bukan hanya sekedar sebuah nilai, tetapi lebih dari itu bahwa etika adalah sebuah kebiasaan yang baik dan sebuah kesepakatan yang diambil berdasarkan suatu yang baik dan benar-benar. Etika mempersoalkan bagaimana manusia bertindak, sedangkan moral mempersoalkan bagaimana semestinya tindakan manusia itu. Jenis-jenis etika yang pertama, etika filosofis adalah sesuatu etika yang bersumber dari aktivitas berpikir yang dilakukan oleh manusia. Dengan kata lain, etika merupakan bagian dari filsafat. Misalnya, filsafat hukum yang mempelajari mengenai hukum non-empiris, yaitu filsafat yang berusaha melampaui hal konkret dengan seolah-olah menanyakan sesuatu yang ada di balik semua gejala konkret. Yang kedua ada etika teologis. Pada dasarnya etika teologis terdapat pada setiap agama. Etika teologis ini adalah bagian dari etika secara umum karena mengandung berbagai unsur untuk umum dan dapat dimengerti jika memahami etika secara umum. Pengertian pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah suatu usaha manusia secara sadar dan terencana untuk mendidik dan memberdayakan potensi peserta didik guna membangun karakter pribadinya sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya. Bisa dikatakan bahwa pendidikan karakter itu sangat erat hubungannya dengan pendidikan moral, di mana tujuannya untuk membentuk dan melatih kemampuan individu secara terus-menerus guna menyempurnakan diri ke arah hidup yang lebih baik. Komponen pendidikan karakter yang pertama ada nilai-nilai. Pendidikan karakter mengajarkan dan mempromosikan nilai-nilai yang penting dalam kehidupan seperti kejujuran, rasa hormat, tanggung jawab, keadilan, dan kerjasama. Yang kedua ada pengetahuan. Pendidikan karakter juga melibatkan penguasaan pengetahuan tentang etika, moral, dan prinsip-prinsip yang mendasari nilai-nilai yang diajarkan. Yang ketiga ada keterampilan sosial. Pendidikan karakter melibatkan pengembangan keterampilan sosial yang diperlukan untuk berinteraksi dengan orang lain dengan baik. Yang keempat ada pembentukan identitas. Pendidikan karakter membantu individu dalam menemukan dan membentuk identitas mereka sendiri melalui pemahaman nilai-nilai refleksi diri. Individu dapat membangun integritas diri, memahami kelebihan dan kelemahan mereka, serta mengembangkan kepercayaan diri yang sehat. Selanjutnya ada contoh nilai etika dalam pendidikan karakter. Yang pertama ada integritas. Jadi integritas ini melibatkan konsistensi antara kata dan tindakan serta memiliki prinsip-prinsip moral yang kuat. Contohnya seperti seorang siswa yang menjaga integritas akan menolak untuk mencontek dan melakukan kecurangan dalam ujian meskipun tekanan untuk meraih nilai tinggi. Yang kedua ada empati. Empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain serta bereaksi secara positif terhadap kebutuhan dan penderitaan mereka. Contohnya, seorang siswa yang memiliki empati akan membantu teman sekelas yang mengalami kesulitan belajar dan berempati terhadap perasaan mereka. Yang ketiga ada tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran akan tugas dan kewajiban yang dimiliki individu terhadap diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Contohnya, seorang siswa yang bertanggung jawab akan mengerjakan tugasnya dengan tepat waktu, merawat lingkungan sekolah, dan membantu orang lain ketika dibutuhkan.
Yang keempat ada kejujuran. Kejujuran ini melibatkan keterbukaan, ketulusan, dan ketepatan dalam berbicara dan bertindak. Contohnya, seorang siswa yang jujur akan mengakui kesalahan yang dilakukan dan memberikan informasi yang akurat dalam setiap situasi. Jadi kesimpulan dari presentasi saya, yaitu pendidikan karakter ini merupakan bentuk kegiatan pendidikan yang di dalamnya terdapat suatu tindakan yang mendidik untuk membentuk atau melatih kemampuan diri demi menuju ke arah hidup yang lebih baik. Sedangkan etika pendidikan adalah suatu proses pendidikan berjalan sesuai etika di masyarakat dan teori terapan dalam masyarakat. Keduanya memiliki hubungan yang erat. Pendidikan karakter tepat menanamkan etika pendidikan yang baik dan tepat disebut berpendidikan. Dengan etika pendidikan akan mewujudkan pribadi yang Pancasilais yang berkualitas yang akan membentuk masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, beradab, serta bermartabat. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.